Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat kembali beribadah online. Nah, adik-adik sudah mandi tentunya ya. Nah, sudah segar. Nah, adik-adik, ayo kakak ajak sama-sama kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya kepada kita. Ayo. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus sayang semua. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Sungguh-sungguh ya, muji Tuhannya ya, muji Tuhannya ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
Adik-adik, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyiapkan hati kami, menjamah kami, supaya kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan setiap hati kami, dan kami mau mengalami berkat dari Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang Paskah. Nah, kalau kita berbicara tentang Paskah, pasti kita akan ingat bahwa Paskah pertama kali itu tertulis di dalam kitab Keluaran. Mari kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian: dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Di sini kita bisa melihat bahwa Paskah yang pertama kali itu adalah di mana Tuhan meluputkan bangsa Israel dari malapetaka maut untuk semua anak sulung di Mesir yang dibunuh atau dicabut oleh malaikat Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Paskah terjadi, ditetapkan oleh Tuhan, dirayakan pada bulan Abib, di mana atau bulan April kalau sekarang, kalau di kalender kita itu namanya bulan April. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di bulan April tanggal 14. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-18 ini, kita akan tahu ini juga tertulis dalam kitab Ulangan. Nah, Paskah yang kita rayakan adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus untuk mengalahkan kematian atau maut. Peristiwa Paskah ini di dalam dunia perjanjian baru atau di dalam perjanjian baru, kita bisa mulai dari peristiwa di dalam Matius pasal 21, di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik seekor keledai. Ketika Yesus naik seekor keledai, kita bisa melihat di dalam Matius pasal 21, semua orang merayakan, semua orang menyambut Yesus dengan bersorak-sorai. Yesus disambut sebagai seorang raja. Semua orang menyambut dengan sukacita, melepaskan bajunya, melambai-lambaikan dengan daun palem, itu menyambut kedatangan Yesus pada waktu itu. Peristiwa ini mulai terjadi, dan inilah awal di mana Yesus memasuki peristiwa untuk menyelamatkan manusia. Lalu setelah Yesus disambut, lalu Yesus masuk ke bait Allah, di mana Yesus menyucikan bait Allah. Yesus marah dengan para pedagang yang berjualan di dalam bait Allah. Kita tahu bait Allah pada waktu itu adalah tempat untuk orang beribadah. Nah, pada waktu itu banyak orang yang datang ke rumah Tuhan dengan membawa korban persembahan. Nah, di depannya itu banyak yang jualan untuk menukar, untuk jual beli, untuk transaksi. Semua hewan ternaknya untuk dijual atau dibeli pakai uang untuk memberikan persembahan, supaya mereka nggak mau repot-repot bawa ternaknya yang jauh, mereka bisa beli di dekat bait Allah. Tapi ternyata di dalamnya jualannya itu sampai menghalangi orang itu mau masuk ke rumah Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan Yesus marah. Lalu dijungkar balikanlah semua orang-orang yang berjualan yang ada di bait Allah, sehingga pada waktu itu Yesus menyelesaikan dan menyucikan bait Allah. Ketika Yesus melakukan hal yang baik, ternyata Tuhan Yesus juga berkhotbah. Khotbahnya Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, bahwa banyak di dalam akhir zaman itu banyak tanda-tanda yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Mulai adanya bencana alam, orang tidak punya kasih, orang itu mau melakukan kejahatan, itu mulai ada, dan itu dimunculkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah-khotbah seperti ini, ternyata ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang dengan khotbahnya Tuhan Yesus. Mereka mulai bisik-bisik, mereka mulai punya rencana, dia mau menangkap Yesus dan mau membunuh Yesus. Ini adalah satu rencana yang sangat jahat, di mana orang-orang tidak mau mendengarkan khotbah Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tersinggung, mereka menjadi marah. Lalu mereka mempunyai rencana, bukan hanya rencana yang di dalam kalangan mereka, mereka sampai datang kepada para imam-imam, melaporkan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ternyata
disampaikan kepada para imam. Semuanya ingin menangkap Yesus, semuanya tidak suka kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kita tahu bahwa malam harinya ada perjamuan. Nah, sebelum Tuhan Yesus mau ditangkap, sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam malam-malam yang sangat menderita atau penangkapan Tuhan Yesus, ternyata ada perjamuan malam, dimulai dengan perjamuan malam dulu. Kita tahu bahwa perjamuan malam itu di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid-muridnya. Perjamuan malam ini juga merupakan perjamuan yang terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Lalu mereka berkumpul, mereka lalu makan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus dan murid-muridnya makan roti dan minum anggur yang menjadi peringatan akan Yesus. Jadi setelah peristiwa perjamuan itu merupakan satu peringatan. Nah, seperti kalau kita merayakan perjamuan setiap bulan sekali, kita melaksanakan perjamuan kudus di gereja, itu juga untuk memperingatkan akan Yesus. Nah, setelah malam perjamuan selesai, Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk berdoa ke Taman Getsemani. Nah, kita tahu ketika mengajak murid-muridnya berdoa, ternyata apa? Murid-muridnya yang diajak doa tidur, tidak mau berdoa. Sampai 2 kali Tuhan Yesus membangunkan. Baru yang ketiga kalinya Yesus mengajak mereka untuk bangun. Tapi kalau kita lihat doanya Tuhan Yesus secara pribadi, kita lihat Tuhan Yesus sangat berdoanya dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat ketakutan, dalam arti sangat takut di dalam doanya itu karena dia harus menghadapi maut di depannya. Sehingga kalau kita lihat keringatnya itu keluar darahnya, peluhnya keluar menjadi darah. Betapa luar biasanya pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Sebelum dia menghadapi masalah yang besar, Tuhan Yesus mau berdoa terlebih dahulu, mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang ada di depan kita, kita mau belajar untuk menghadapinya dengan doa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, setelah membangunkan murid-muridnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus didatangi oleh para penjaga mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Lalu juga ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas yang datang bersama dengan mereka. Ternyata kita tahu, ternyata Yudas itu menjual Yesus. Lalu dia mengatakan kepada gerombolan yang mau menangkap Yesus, mengatakan bahwa orang yang kucium itulah yang harus ditangkap. Dan benar, ternyata Yudas mencium Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Jadi Yesus dicium oleh Yudas. Nah, saat itu juga Yesus ditangkap. Kita tahu bahwa penangkapan Tuhan Yesus merupakan satu bukti bahwa apa yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus terhitung dari para pemberontak yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ternyata sudah ada pengenapan. Karena murid-murid Tuhan, salah satu murid-murid Tuhan ada yang membawa pentungan, ada yang membawa senjata. Jadi ini adalah ada alasan untuk dikatakan ditangkap. Nah, lalu Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke mahkamah agama dan diserahkan kepada Filipus dan Pilatus. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus diserahkan setelah diadili di mahkamah agama. Mereka tidak puas, mereka membawa lagi kepada Pilatus. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan Pilatus, kita tahu bahwa Pilatus ini tahu bahwa Yesus itu tidak salah. Namun karena tuntutan orang banyak mengatakan bahwa Yesus harus ditangkap, Yesus harus disalibkan, karena itu Pilatus mengikuti tuntutan orang banyak bahwa membiarkan Yesus yang tidak bersalah itu untuk menerima hukuman. Lalu kita tahu Tuhan Yesus dipaksa untuk memakai mahkota duri, lalu disuruh memikul salib. Kayu salib yang harusnya untuk dirinya harus dipikul. Betapa berat yang harus dipikul, dia harus berjalan. Nah, kita tahu di kisah ceritanya, ternyata di dalam perjalanannya Tuhan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene, dibantu sampai dia membawa, dituntunnya sampai ke bukit Golgota. Nah, di sana kita tahu bahwa pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 1, di situ kita tahu Yesus itu ditangkap dan disalibkan di sana. Nah, peristiwa penyaliban ini membuat suatu masalah buat murid-muridnya, khususnya yang bagi ibu-ibu, mereka sangat ketakutan. Perempuan-perempuan itu hanya bisa melihat dari jauh, mereka menangis, lalu mereka bersedih karena gurunya, tuannya ternyata ditangkap.
Mereka hanya bisa melihat dari jauh, mereka hanya bisa merenung, sedih, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tahu bahwa pada hari Minggu pagi, murid-murid Yesus mendapati ke kuburan. Ternyata kuburannya sudah terbuka, batu penutup kuburannya sudah terguling, dan di mana kubur Yesus sudah kosong. Mereka tidak percaya, mereka masih datang, di mana Maria datang masuk ke dalam kubur itu. Ternyata Yesus telah bangkit. Malaikat ada di sana mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, sudah tidak ada. Saat itu juga Maria keluar dari kubur itu, lalu mereka pulang dan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan. Lalu dia bertemu dengan Petrus. Dia mengatakan kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit, Tuhan telah bangkit. Berita ini disampaikan kepada para murid-murid Tuhan. Satu berita yang menggembirakan, berita yang sukacita, yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak mati, kuasa maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Lalu setelah itu juga Yesus menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Dia menjumpai Petrus, dia menjumpai Maria, beberapa murid-murid yang lain dijumpai dan didatangi secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Berarti kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit sesuai dengan janjinya. 3 hari dia akan bangkit, dia bangkit. Dan Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, setiap muridnya yang didatangi, Yesus berkata apa? Salam damai sejahtera bagi kamu. Satu berita kesukaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur bahwa salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu sedih. Justru di Paskah tahun ini kita boleh memperoleh sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus mati menebus dosa saya dan adik-adik. Tuhan Yesus mati membebaskan kita dari kuasa maut. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik boleh bersukacita karena kita dibebaskan dari kuasa maut. Oleh karena itu, kita mau belajar satu ayat hafalan, di mana ayat hafalannya ada di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea. Jadi satu ayat yang pendek yang perlu kita hafalkan. Lukas 24 ayat yang ke-6 dikatakan ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Inilah yang menjadikan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus sudah membereskan semua dosa kita. Kita patut bersyukur di Paskah tahun ini kita bisa merayakan dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kami, membebaskan kami dari kuasa maut, sehingga kami boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami semuanya. Berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kesedihan. Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita melalui Paskah dari Tuhan Yesus, membawa damai sejahtera bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.